Menyesal. Mansion Aleska. Sejak dimana dia tahu bahwa Freya mempunyai seorang suami dan Alex dengan terang-terangan mengakui bahwa Freya istrinya di rumah sakit waktu itu, Lan mengurung dirinya di dalam kamar dan ini sudah berlalu beberapa hari. Kepala pelayan dan juga beberapa pelayan lain juga sangat mengkhawatirkan tuannya dan juga nasib mereka ke depannya. Pak, bagaimana ini? Jika terjadi sesuatu pada Tuan Lan, kita semua akan habis, ucap salah satu pelayan di bawahnya. Iya Pak, bagaimana nantinya kita menghadapi bos besar? Timpal yang lainnya lagi. Tolong lakukan sesuatu, Pak Kepala Pelayan. Beberapa pelayan membungkukkan dirinya memohon, sedangkan kepala pelayan tidak memikirkan anak buahnya. Dia hanya memikirkan bagaimana nasib tuannya yang berada di dalam kamar tanpa memakan apapun sejak pulang dari rumah sakit. Dia dilarang memasuki kamar itu, begitupun juga yang lain tidak diperbolehkan memasuki kamar pribadinya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Apa karena aku sudah tua hingga tidak bisa memiliki ide yang lainnya? Ayolah berpikir, batin kepala pelayan yang bernemtek Mateo itu. Ah benar, Tuan, mie goreng, ucap kepala pelayan sekenanya mengingat asisten tuannya yang ikut dari luar negeri. Karena namanya terlalu sulit, hanya itu yang dia ingat. Para pelayan yang mendengar gumaman kepala pelayan hanya bisa bingung dengan apa yang dimaksud dengan mie goreng, makanan ataukah nama orang. Apa tuannya bisa tenang jika mie goreng itu ada atau bagaimana? Pikir para pelayan. Kepala pelayan, biar kami siapkan mie goreng. Terenak jika memang Tuan Lan menginginkannya, ucap salah satu pelayan yang sudah salah paham atas maksud ucapan Mateo. Bukan mie goreng yang itu. Mateo menepuk jidatnya pelan karena ucapannya yang salah diartikan. Sudah, kalian kembali bekerja biar saya yang urus, ucap Mata lagi. Pada akhirnya mereka karena penjelasan pun percuma karena dirinya juga sulit menyebutkan nama orang itu. Sebutan mie goreng hanya terlintas begitu saja di pikirannya jika mengingat asisten tuannya. Bisa mati aku jika sampai asisten Tuan Lan tahu jika aku memanggilnya mie goreng, batin Mateo sedikit takut. Setelah itu, Mateo mencari nomor asisten Tuan Lan di buku telepon yang sebelumnya memang sudah disiapkan. Jika terjadi sesuatu pada tuannya, maka dia bisa langsung menghubungi asisten Tuan Lan. Tidak berapa lama kemudian, sambungan telepon itu diangkat. Mateo bersyukur dalam hati. Assalamualaikum, ucap si kembar berbarengan memasuki rumah besar Daluksis. Waalaikumsalam, jawaban dari dalam rumah. Sayang, sudah pulang? Tanya Rea pada kedua cucu-cucunya. Iya, Opa. Om Alexa yang menjawab, sedangkan Alex hanya melirik ke arah sofa di mana ada Oma Rea, Opa Diarta dan tentunya Tante Ovely. Alex tidak melihat kedua orang tuanya di situ. Dedi sama Mommy. Di kamar kan Dedi lagi sakit, jawab Rea. Spontan keduanya bergegas ke kamar Freya dan Alex. Ceklek, Mom, Dad. Dengan suara pelan, Lexa mewakili sang kakak memanggil kedua orang tuanya. Freya meletakkan satu jari di bibirnya. Alex dan Lexa yang melangkah berhenti setelah melihat tanda dari mominya dan diam di tempat. Keduanya tidak melanjutkan langkahnya lagi. Freya melihat suaminya Alex sedang tertidur pulas di pangkuannya. Kemudian Freya memindahkan kepala Alex pelan ke bantal dengan lembut. Freya turun dari kasur, perlahan setelah itu menyelimuti Alex dengan selimut sebatas dada. Dengan langkah perlahan, Freya mengajak keduanya untuk keluar dari kamar dan diangguki keduanya agar tidak mengganggu tidur sang Dedi yang sakit. Setelah berada di luar, Lexa langsung bertanya pada Freya, Mom, ada apa dengan Dedi? Khawatir Lexa tadi pagi Dedinya memang terlihat pucat, katanya hanya masuk angin. Namun apa yang dilihat Lexa tidak. Dedi lagi sakit, jadi untuk sementara jangan diganggu dulu Dedinya, lembut Freya agar keduanya mengerti. Alex menjawab, dia sudah tahu sedangkan Lexa hanya mengangguk. Sekarang kalian kembali ke kamar bersih-bersih kemudian turun makan. Kalau mau istirahat dulu tidak apa, istirahatlah nanti Mommy panggil.
"Siap, Mommy," jawab mereka serempak. Keduanya berjalan menuju kamar mereka untuk bersih-bersih dan istirahat, sedangkan Freya pergi ke dapur mumpung suaminya lagi tidur. Freya ingin menyiapkan makan malam sekalian membuat bubur untuk suami tercintanya yang lagi sakit. "Ibu, ini uang hasil penjualan hari ini," ucap Wina memberikan beberapa uang lembar kepada ibunya. Weni menghitung uang yang didapatkan anaknya dari hasil menjual mainan yang dijajakan. Uang yang menurutnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. "Sayang, apa ibu juga ikut jualan?" tanya Weni prihatin dengan putri satu-satunya. Putri yang tidak pernah mau hanya untuk bekerja keras dan selalu meminta uang padanya, kini harus banting tulang hanya untuk makan sehari-hari. "Ibu di rumah saja biar Wina yang kerja. Kali ini biar Wina menanggung semuanya," ucap Wina pada ibunya. Dia tahu ibunya tidak tega, namun dia lebih tidak tega lagi menyuruh ibunya untuk bekerja, membantunya biarlah dia sendiri yang menanggungnya. "Mulai sekarang Wina ingin belajar mandiri, Bu. Berdiri di kaki Wina sendiri. Siapa tahu suatu saat Wina juga punya toko seperti adik," ucapnya tersenyum sambil membayangkan jika suatu hari nanti dirinya juga sukses, mempunyai toko seperti Freya adiknya. "Adik? Iya adik Freya, dia kan punya toko mainan yang hampir pernah ingin kita ambil itu, Bu," ucapnya pelan dengan menyesal. "Maaf ya Bu, jika saja aku tidak serakah dulu, mungkin kita sudah," ucapan Wina terhenti tatkala mendengar ucapan ibunya. "Tidak sayang, ini juga salah ibu. Seharusnya ibu membimbingmu, mengingatkanmu jika salah, tapi ibu malah membiarkanmu dan selalu mendukung apapun kesalahan yang kamu lakukan." Weni mulai meneteskan air matanya mengingat semuanya. Entah dari mana Weni tiba-tiba mengingat sahabatnya sudah tenang di alam sana, mengingat pesan terakhir sebelum sahabatnya meninggal. Weni semakin terisak tatkala pesan itu terlintas di benaknya. Maaf sahabatku. Aku menerima pesan terakhirmu, tapi aku sendiri lalai dan tidak amanah. Aku serakah dan membiarkan putrimu. Tidak, putri kita menderita dan aku belum bisa balas budi atas apa yang telah engkau berikan padaku selama ini." Batin Weni dadanya terasa sesak sekarang. Penyesalan selalu datang terakhir, bukan? Inilah yang sekarang dialami keduanya, Weni dan Wina. "Ibu, kenapa? Apa ada yang sakit?" tanya Wina khawatir karena ibunya memegang dadanya. "Tidak apa sayang, hanya dada ibu terasa sesak," ucap Weni pelan, hampir tidak terdengar. "Ibu berbaring di sini, Wina ambil minum dulu ke dapur," ucap Wina setelah membaringkan ibunya secara perlahan di sofa. Wina beranjak menuju dapur setelah membawa air. Wina membantu ibunya untuk minum. "Ibu, tenanglah." Wina mengelus kepala ibunya dengan sayang, berharap mengurangi rasa sesak yang dirasakan ibunya.